Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
Fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita ibadah, mari kita minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Nada Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau akan berlindung kesetiaannya dalam perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita lihat dulu kanan kirinya. Yes. Orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Satu-satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala basyiki la barata kala barata kala basyiki. Terima kasih ya Bapa, Kau mengasihi kami sehingga Kau mengundang kami Tuhan hadir di tempat ini ya Bapa. Bahkan Engkau juga berkati Tuhan semua teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Dimanapun Tuhan setiap anak-anakmu berada, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Hari ini adalah hari yang spesial Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dimana Tuhan di hari ketiga Tuhan Engkau bangkit Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan akan menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami ya Bapa. Beracarlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Karena kami sungguh Tuhan merindukan Engkau Tuhan, tinggal di dalam hidup kami dan kami tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Bekerjalah Tuhan di dalam diri kami ya Bapa, sehingga Tuhan setiap kami Tuhan akan mengalami Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah setiap kami yang rindu Tuhan datang Tuhan ke hadapan Engkau untuk menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lawat setiap kami, tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan.
membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik dulu. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Di waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan amplop kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Bila Tuhan setiap kami telah akan menabur Tuhan, bila setiap menanamnya Tuhan akan menabur Tuhan. Dengan kuasa Tuhan Tuhan, persembahan khusus, ucapan syukur. Bila setiap mereka Tuhan yang akan menabur Tuhan,
Terima kasih Bapak buat kebaikan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kerinduan, bahkan kehausan untuk mencari wajah Tuhan. Kami tahu Bapak, undangan untuk kami datang ke sini, untuk kami boleh hadir di tempat ini, karena Engkau ingin memberkati kami. Kami ingin memberkati kami dengan berkat Paskah, berkat kebangkitan buat kami. Oleh sebab itu Bapak, curahkan Roh Kudus bertempat ini. Izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja sebebas-bebasnya, sehingga anak-anak boleh mendapat kewahyuan baru dari sorga. Mereka pulang membawa berkat-berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu apa. Berikan hamba kata-kata yang sederhana, tetapi memiliki kuasa sorgawi, sehingga anak-anak-Mu diperbaharui secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara. Kami siap di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, mulai kemasukan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan diperbaiki saudara. Shalom. Ada semangat baru, amin. Puji Tuhan, amin. Sebenarnya saya berencana tidak membawakan materi pada pagi ini. Tapi tiba-tiba ketika saya mulai belajar Alkitab, saya mulai berdoa, dan Tuhan izinkan saya diubahkan untuk membawa firman yang belum pernah saya bawakan. Jadi hari ini kita akan mendapat firman Tuhan yang baru. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Setiap hari ada yang baru dari Tuhan. Haleluya. Saya dibawa kepada Tuhan di satu firman di mana ada satu kejadian yang tidak pernah terjadi dan belum pernah terjadi, tapi terjadi karena kuasa Roh Kudus. Yaitu ketika rasul-rasul atau murid-murid Yesus berunity dalam doa, pujian, dan penyembahan di loteng atas, dan Roh Kudus turun. Lalu setelah itu mereka mulai berbahasa lidah, glosolalia, dan pada saat itu orang-orang yang hadir, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi yang ada di Yerusalem, mengatakan bahwa murid-murid Yesus mabuk. Ya. Tapi pada hari itu baru pukul 9 pagi. Nah, kita akan pelajari apa yang terjadi pada saat itu. Karena itu tema khotbah kita hari ini adalah khotbah Petrus. Di situ terjadi sesuatu yang luar biasa, di mana Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Ada 3.000 orang bertobat, dan bahkan bukan hanya bertobat, memberikan diri mereka untuk dibaptis. Kalau zaman sekarang 3.000 pendeta baru 1 orang bertobat. Kalau pada saat itu satu rasul Yesus dengan kuasa Roh Kudus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ini luar biasa. Oleh sebab itu kita akan pelajari apa yang sebenarnya Petrus sampaikan sehingga terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Dan saya mau, dan saya percaya Roh Kudus yang sama akan melakukan hal itu di tempat ini bagi yang hadir maupun nanti yang menyaksikan secara online. Amin. Ada pertobatan jiwa-jiwa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar itu. Dan kita akan awali dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Jadi pada saat itu mereka mulai berbahasa lidah, dan banyak bangsa-bangsa yang mendengarkan dalam bahasa mereka. Tetapi yang jelas memang Roh Kudus itu kreatif. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi walaupun kita berbahasa lidah yang tidak dimengerti, tetapi dengan kreativitas Roh Kudus bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa orang-orang yang mudah dimengerti. Arti dalam bahasa asli bangsa-bangsa yang hadir di situ. Kalau pertanyaannya, apakah mungkin? Sangat mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau misalnya kita mulai mengandalkan logika bahwa yang berkata-kata dalam bahasa aslinya, dalam bahasa bangsa Mesopotamia atau bahasa bangsa-bangsa lain yang hadir pada saat itu sangatlah saya kira kurang tepat. Karena ketika kita berbahasa Roh Kudus itu sendiri yang
menerjemahkan menurut bahasa yang bisa dimengerti. Karena Roh Kudus itu adalah kreatif dan sangat kreatif. Nah, pada saat itu Petrus berkhotbah bahwa dimulai dengan nubuatan Nabi Yoel bahwa akan dicurahkan Roh Kudus kepada banyak orang, gitu ya. Nah, disitulah mereka akan bernubuat dan mengadakan mujizat. Lalu dilanjutkan dengan perkataan Petrus pada saat itu, yaitu begini: dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena dari nubuatan Nabi Yoel bukan hanya Roh Kudus yang dicurahkan kepada banyak bangsa, tetapi lebih daripada itu Nabi Yoel menyatakan bahwa setelah itu matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sebelum kedatangan hari Tuhan. Ya, baru dilanjutkan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di sini mungkin mengerti bahwa itu kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Nabi Yoel tidak dikatakan kedatangan Tuhan Yesus, tapi dikatakan Tuhan. Jadi belum tahu siapa Tuhan yang dijanjikan Allah, siapa Mesias yang dijanjikan Allah, siapa itu Kristus. Jadi mereka belum tahu namanya siapa. Makanya dikatakan secara ambigu atau tidak disebutkan nama, gitu ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak dari kita, bahkan saudara-saudara kita yang lain, gitu ya, saudara yang sebelah, gitu, tetangga, juga mengetahui bahwa akan datang imam besar yang akan menghakimi umat manusia. Nah, tapi pertanyaannya, siapa pribadi ini? Kan? Kita juga tahu nanti akan datang satu pribadi yang akan menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Tapi siapa pribadi ini? Dan itu sudah dinubuatkan Nabi Yoel jauh beribu tahun yang lalu, bahwa akan ada, gitu ya, hari Tuhan, akan tiba hari Tuhan itu. Dan dilanjutkan nubuatan Nabi Yoel, tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan ini, nama pribadi ini, akan diselamatkan. Hari ini kita akan pelajari apa yang dimaksud Petrus dengan Tuhan ini, siapa pribadi ini, kita akan pelajari. Apakah selama ini kita mengikuti satu jalan kebenaran? Karena banyak kepercayaan di luar sana yang mengajarkan jalan kebaikan, tapi bukan jalan kebenaran. Ya. Nah, kita mau tahu, apakah kita sudah benar di track yang benar, ataukah kita di track yang salah? Jangan-jangan tujuan kita mau ke Solo, tapi nyasar ke Jogja. Jangan-jangan tujuan kita ke Batam, tapi nyatanya nyasar ke Jawa. Tujuan kita semua ke surga, amin. Semua orang pengen masuk surga, amin. Tapi sekarang kan kita mencari jalan ke surga, kan gitu. Nah, makanya kita belajar hari ini. Dilanjutkan, di ayat berikutnya dikatakan begini. Hai orang-orang Israel. Kita semua Israel rohani, amin. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, ini kata Petrus, Tuhan ini siapa? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seseorang yang telah ditentukan Allah, katakan ditentukan Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Banyak nabi yang mengadakan mujizat, banyak nabi yang mengadakan tanda-tanda. Salah satunya Nabi Elia, cukup terkenal dengan mujizat. Dan bahkan ada nabi yang punya double portion mujizat, yaitu Elisa. Ya, jadi mujizat yang dilakukan Elia dengan Elisa, Elisa melakukan mujizatnya 2 kali lebih banyak daripada Elia. Tetapi nubuatan nabi-nabi tentang Mesias yang datang adalah yang lahir di Efrata, Bethlehem, di kota Nazaret. Makanya dikatakan Yesus dari Nazaret. Banyak orang yang diurapi, karena Kristus artinya yang diurapi. Tetapi harus memiliki kriteria-kriteria para nabi untuk
menggenapi nubuatan tentang kedatangan Mesias itu. Makanya dikatakan di Yohanes 4 ayat 22 begini kata-katanya, ya, firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau ada orang Indonesia bilang saya ini Mesias, itu tidak menggenapi nubuatan Nabi. Kalau ada bangsa-bangsa lain yang mengatakan bahwa inilah utusan Allah, itu tidak menggenapi nubuatan Nabi. Karena nubuatan Nabi-Nabi bahwa Mesias itu lahir atau datang dari bangsa Yahudi. Karena itu kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Petrus mengatakan, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 balik lagi, Petrus mengatakan bahwa yang aku bicarakan adalah Yesus dari Nazaret. Yesus ini adalah bangsa Yahudi. Ya, dilanjutkan ayat 23, kriteria berikutnya. Kenapa harus Yesus? Ya, ayat 23 dikatakan, Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Mesias ini harus mati disalib. Itu sudah dibuat Nabi. Dan bahkan Yesus dipilih oleh Allah itu sendiri dengan maksud dan rencananya Allah itu sendiri. Allah memang merencanakan bahwa harus ada penyelamat, harus ada juru selamat, karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Manusia keturunan Adam itu sudah memiliki benih dosa. Bagaimana orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Bagaimana orang bodoh bisa menyelamatkan orang bodoh? Bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Bagaimana orang yang punya masalah keuangan bisa mengajarkan orang yang terbelit hutang? Orang yang tidak berdosa yang bisa menuntun orang berdosa untuk mengalami pertobatan. Orang yang sukses bisa menuntun orang yang gagal untuk mendapat kesuksesan. Begitupun Yesus. Orang yang tidak berdosa baru bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Tetapi pertanyaannya sekarang, Yesus kan menjadi manusia, Pak. Sedangkan manusia memiliki benih dosa. Karena manusia pertama jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Tapi manusia berikutnya jatuh dalam dosa karena ada yang namanya hasrat biologis. Tapi kalau Yesus lahir dari seorang perawan, dia dikarenakan hasrat ilahi, bukan hasrat biologis. Makanya dilahirkan oleh seorang perawan. Dia pribadi yang tidak bercacat celah. Dia pribadi yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dan tidak ada dosa di dalamnya. Bahkan sampai matinya di kayu salib. Jadi ini adalah maksud dan rencana Allah. Karena memang manusia tidak mampu menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia karena kasihnya besar kepada kita. Katakan amin. Dia sayang sama kita. Dia mau kita kembali lagi ke Taman Eden seperti zaman Adam. Tapi perlu ada yang dikorbankan. Jadi ini maksud dan rencana Allah. Siapa yang harus dikorbankan untuk menyelamatkan kita? Yaitu Allah itu sendiri. Firman-Nya menjadi daging, yaitu Yesus. Karena tidak akan yang bisa sanggup menanggung dosa seluruh umat manusia di dunia ini bagi siapa yang percaya kepada-Nya. Yesus mati bukan menyelamatkan satu orang, dua orang, Bapak Ibu, tapi semua orang. Lanjut di ayat 24. Katakan begini. Ayat 24, Kisah Para Rasul ayat 24. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sungguh unik ya rencana Allah. Allah jadi manusia, itu melalui firman-Nya, jadi manusia.
Karena firman-Nya adalah Allah itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dan bahkan setelah lahir di tempat yang kurang layak menurut saya, karena lahirnya memilih di kandang binatang kan? Dan matinya di kayu salib. Jadi keberadaan di dunia dari lahir sampai matinya tempatnya tanda kutip kurang terhormat. Padahal Yesus ini adalah pribadi yang merupakan harta terbaiknya sorga, harta termahalnya sorga, harta yang paling berharga di sorga, diberikan kepada manusia yang berdosa, yang tidak layak menerima. Itu begitu luar biasa ya. Bayangkan ya, kalau kita punya teman yang paling susah, kita berikan harta terbaik kita buat teman yang paling susah. Yang tidak layak, semua orang bilang nggak layak kamu tolong dia. Tapi kita berikan yang terbaik buat dia. Itulah kasih Allah, luar biasa. Kenapa dia kirimkan Yesus untuk jadi manusia? Kenapa nggak jadi malaikat aja Pak? Kenapa harus lahir Pak? Kan bisa-bisa saja firman Allah menyatakan terang jadi, terang itu jadi. Tumbuhan ada, tumbuhan ada. Kalau dia bilang Yesus ada, tiba-tiba trik, Yesus ada. Tapi kenapa Pak? Harus dia lahir. Dia harus mengalami proses kehidupan dari bayi, ya, jadi anak-anak remaja, jadi dewasa, ya, akhirnya meninggal di kayu salib. Kenapa Allah izinkan? Nanti akan saya jawab dengan bantuan Roh Kudus. Saya akan pilih satu orang. Pak Bolong, boleh ke depan. Puji Tuhan. Silakan naik ke mimbar. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Aku udah kasih nota ya. Silakan terus. Nama Bapak siapa? Kalau Tuhan Yesus tidak jadi manusia, apa yang diperkatakannya tidak dimengerti oleh manusia. Tadi saya ngomong apa ya? Pak Bola nggak tahu jawab. Tapi begitu dimengerti bahasanya, dia bisa menjawab apa yang saya komunikasikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Bahkan komunikasinya terputus. Yesus datang sebagai manusia untuk menjadi media komunikasi antara Allah Bapa di surga dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bolong, ikutin saya ya. Ikutin saya. Kalau Yesus bukan manusia, bagaimana manusia bisa mengikuti apa yang Yesus lakukan? Yesus harus menjadi manusia untuk menjadi toladan bagi manusia untuk memuja Sang Pencipta, untuk menyembah Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih Pak Bola. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Jadi, sangatlah jelas ide Allah, rancangan Allah untuk membuat firman Allah menjadi manusia, hadir di dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia harus memperoleh proses kehidupan seperti manusia, lahir daripada seorang ibu, sehingga dikatakan anak padahal dia Allah, sehingga dia punya predikat anak Allah. Terus ada yang bilang, memang Allah kawin mengawini gitu ya. Memang Allah punya istri gitu. Enggak, ini proses. Sebuah proses. Allah tidak perlu melalui proses pernikahan untuk menciptakan seorang manusia. Buktinya Adam diciptakan dengan membentuknya dari tanah. Jadi tidak perlu Allah itu harus masuk ke proses pernikahan untuk melahirkan seorang anak. Firman-Nya cukup berkuasa untuk menciptakan alam semesta. Tetapi Allah mengizinkan proses itu terjadi sehingga Yesus mengalami proses yang kita alami. Yesus mengalami proses yang manusia alami, yaitu ada kelahiran, ada kematian. Ada duka cita, ada sukacita. Yesus pernah menangis, Yesus pernah dikhianati, Yesus pernah mau dibunuh, Yesus pernah bahkan gitu ya, dipukul, dicambuk, ditelanjangi, bahkan disalibkan. Yesus pernah merasa Bapa meninggalkan dia. Eli, Eli, lama sabachthani. Disalib. Kita juga terkadang ketika kita dalam masalah, kita pernah menangis, kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Yesus pernah alami itu semua.
Supaya apa? Yesus yang pernah mengalami suka maupun duka dan selalu keluar sebagai pemenang akan memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Karena dia pernah mengalami persoalan hidup yang kita alami dan dia menang. Itulah sebabnya kita harus ikut Yesus. Dan bukan hanya itu, bahkan Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut. Bukan hanya persoalan hidup Bapak Ibu, tapi Yesus menang atas maut. Maut adalah senjata tercanggih, senjata terhebat daripada iblis. Tapi senjata ini dikalahkan oleh kuasa Yesus, di mana maut tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan yang ada di dalam dia. Wahyu 1 ayat 17 mengatakan begini. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ini ketika Petrus dalam penglihatannya bertemu dengan Yesus ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut." Katakan kiri kanan, "Jangan takut." Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dilanjutkan ayat berikutnya. Dengan cepat ya. Dan yang hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan benda yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Wow. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya kunci maut sudah dipegang oleh Yesus. Kerajaan maut tidak berkuasa lagi oleh Yesus, karena Yesus memegang kehidupan. Kehidupan kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kita harus ikut Yesus, berseru kepada Yesus. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Yesus. Dia mati, sama seperti kita manusia, mati. Tapi bedanya, dia bangkit. Nggak ada pencipta-pencipta keyakinan, kepercayaan macam-macam yang ada di sini bangkit, yang ada di dunia ini bangkit. Tidak ada. Cuma ada satu pribadi yang namanya Yesus. Nah, kalau dia sudah bisa mengalahkan maut dan tidak berada di dalam maut, berarti boleh kita ikuti. Kenapa? Dia sekarang sudah hidup selama-lamanya. Bukankah kita mau hidup selama-lamanya di surga? Jadi ikuti pribadi yang sudah menang, yang sudah terbukti menang. Kan gitu ya. Kalau kita ikut seminar kan kita lihat siapa sih pembicaranya kan gitu ya. Kalau pembicaranya belum terbukti dan teruji, seminar bisnis 7 hari menjadi orang sukses. Padahal kita track, ya kan? Kita track jalan hidupnya ternyata dia dikejar-kejar debt collector. Ikut seminarnya bayarnya 2 juta. Saya kira kalau kita punya hikmat kita nggak akan ikut seminar ini. Ikut MLM, wah bagus nih, orangnya sukses. Dia punya total nilai kekayaan yang sudah dilaporkan pajak rupanya sekitar 10 triliun. Tidak ada hutang, berhasil. Ini boleh diikuti. Tapi kalau misalkan tidak jelas, kolaps, kantornya aja nggak jelas, jangan ikuti. Nah, Yesus ini sudah jelas-jelas dia mati dan bangkit. Dia mengalami proses kematian. Kenapa? Karena kita semua yang diselamatkan juga akan mengalami proses kematian. Dia mengalami itu semua untuk menyelamatkan kita. Kita lompat ke Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Lalu Petrus menyampaikan ini.
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Saya pernah ke kuburannya Daud sama ke kuburannya Abraham. Itu di wilayah Palestina, di negara Israel tapi kekuasaan Palestina. Jadi kuburannya ada di bawah masjid. Kuburannya di bawah masjid, dan situ dijaga oleh teritori antara Palestina dengan Israel. Tentaranya semua bersenjata, dan di situ ada kontras kehidupan yang kontras antara kehidupan orang-orang yang tanda kutip kurang baik gitu ya, dengan orang-orang yang punya moral dan attitude yang baik. Kontras sekali, warnanya kontras sekali kalau ke daerah saya. Jadi jangan coba-coba kalau masuk ke area situ handphone dipegang atau tas itu digantung di belakang. Jangan coba-coba. Sekalipun di sekelilingnya ada tentara Israel bersenjata lengkap. Tapi saya sarankan jangan coba-coba. Kalau bisa bawa tas pegang di depan, handphone jangan dipegang-pegang, masukkan saja terus waspada aja. Jadi kontras sekali ya, kontras sekali. Jadi saya pernah ke sana dan memang kuburannya masih ada sampai hari ini. Lanjut di ayat 30. Di ayat 30 dikatakan, tetapi adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta. Jadi Allah yang tidak perlu bersumpah, dia bersumpah kepada Daud bahwa menjanjikan ada keturunan dari Daud yang akan yang akan ada di atas tahta. Dia sudah berjanji. Dan dikatakan, kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 10 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi sudah meneliti tentang keselamatan. Ingat, esensi kekristenan bukan mujizat, Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan. Untuk ikut Yesus, untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, bukan mujizat. Tujuan pokok kita adalah keselamatan. Di dunia ini kita tinggal sementara. Tempat kita bukan di sini, tempat kita di sorga. Amin. Ya. Pak, tapi saya mau dapat mujizat, boleh. Ketika kita ikut Yesus, fokusnya kepada Yesus, mujizat otomatis mengikuti. Ya. Kalau kita fokusnya ke mujizat, bahaya Bapak Ibu. Ketika kita minta kesembuhan, ketika kita dapat kesembuhan, kita lupa yang kasih kesembuhan. Ketika kita fokusnya uang, dapat kantau, cuan, kantau. Begitu kantau dapat, cuan dapat, Tuhannya lupa. Kapan ingat Tuhannya? Ketika bawa kantau lo. Bawa kantau baru ingat cari Tuhan. Makanya jangan fokus ke mujizat, jangan fokus ke berkat. Tapi Pak Niko kemarin sudah bilang, fokus ke sumber berkatnya. Yang setuju katakan amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini penting sekali. Fokus kepada Tuhan. Yang terpenting, yang termahal, yang paling bernilai, yang paling berharga adalah keselamatan. Banyak orang kaya mati, harta tidak bisa menyelamatkan orang yang mati. Benar ya? Jangan kejar-kejar harta. Tapi Pak, kita hidup di dunia masih butuh harta. Benar sekali. Tapi fokusnya bukan kepada harta. Fokusnya jangan kepada harta, fokusnya kepada Tuhan. Maka percayalah, berkat-berkat itu akan mengalir dengan sendirinya. Tuhan akan memberkati kita di dunia dengan kelimpahan dalam segala kebaikan dan juga di rumah Bapa di surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kembali lagi kita ke Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Dilanjutkan begini kata Petrus. Karena itu ia telah melihat ke depan Daud sebagai nabi, sebagai bapak bangsa Israel, salah satu bapak bangsa Israel, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ada Mesias, tapi mereka belum tahu siapa itu Mesias. Tapi ada Mesias yang akan bangkit. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, Mesias ini harus mati dulu, tapi dia akan bangkit. Ini syaratnya. Dan bahwa dagingnya, atau dalam bahasa
Aslinya itu sarx, bukan soma ya. Artinya boleh dikatakan tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Waktu Yesus bangkit, tangannya berlobang, kakinya berlobang, lambungnya luka, kena cucuk. Tapi dia bangkit. Tubuhnya tidak binasa. Tubuhnya tidak binasa. Jadi saya pelajari tentang tubuh kemuliaan, tapi saya tidak bahas hari ini. Saya juga sempat cari tahu seperti apa sih tubuh kemuliaan gitu ya. Tapi nanti ada kesempatan saya akan bawakan. Jadi Daud sudah melihat ke depan, jauh ke depan, bahwa ada Mesias yang akan bangkit, tidak akan tinggal di dunia orang mati. Daud. Ya, lanjut di ayat 32, di ayat berikutnya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di sini dikatakan saya atau kami. Kalau kami satu atau banyak? Banyak. Kalau ada peristiwa disaksikan banyak orang, kita bisa yakin nggak akan kebenarannya? Makanya kebangkitan Yesus bukan hoax, kata Fiomi. Yesus bangkit dan dibangkitkan oleh Allah. Kalau Allah membangkitkan dia, berarti ia adalah pilihan Allah, sesuai dan menurut rencananya. Jangan didebat-debat. Allah itu sang pencipta. Jangan berdebat dengan sang pencipta. Allah yang sudah tentukan. Apa tugas kita? Mengikuti kehendak Allah. Itu yang terpenting. Jadi dikatakan, disinilah pribadi Yesus yang adalah Tuhan. Di ayat 34 ditegaskan lagi. Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 34 ditegaskan lagi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini bahasa aslinya saya pelajari. Naum Yahweh Aloni. Artinya bahwa Yahweh Yud-He Vav-He, Allah itu sendiri yang berfirman kepada Tuanku. Aloni, Adoni, Adonai. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Ini Daud yang berkata. Kalau ini saya Daud ceritanya. Saya berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Berarti Tuhan tidak berfirman kepada Daud. Ada pihak ketiga. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Siapa Tuanku ini? Gitu ya. Lanjut ya 35. Duduklah di sebelah kananku. Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Makanya segala roh jahat ada di bawah kaki Yesus. Lanjut, ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Adonai dan Kristus. Dia adalah Tuhan kita dan dia adalah juru selamat kita. Amin. Jadi pesan Paskah hari ini, Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Dia tidak mati Bapak Ibu. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, makanya dia memerintahkan orang-orang yang hidup. Kalau dia Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya, maka yang diperintahkan, yang ada di bawah dia, yang adalah milik dia, itu juga akan hidup selama-lamanya. Yaitu siapa? Kita semua. Amin. Mesti saya menutup maju. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Ingat, ikut Tuhan Yesus adalah untuk menerima keselamatan. Masalah berkat-berkat, mujizat-mujizat itu akan terjadi dengan sendiri. Karena kalau kita dekat dengan sumber segala sumber yang tidak pernah berhenti memancarkan air, maka percayalah, kita yang dekat dengan sumber segala sumber akan mendapat berkat itu sendiri. Tapi jangan fokus kepada berkat. Karena dengan kita fokus kepada berkat, perhatian kita kepada Tuhan akan terhilang. Jadi mulai sekarang perbaharui pikiran kita.
Kalau kita ikut Yesus, tujuan akhirnya ketika dia datang sebentar lagi, kita semua terangkat. Amin. Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagi. Terima kasih Bapak buat firman. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami tahu Bapak bahwa maut tidak berkuasa atas anak Tuhan, karena Engkau sudah pegang kunci maut dan kerajaan maut. Kami ada di dalam Engkau. Kami percaya bahwa keselamatan yang kekal Engkau jaminkan buat kami. Bapa dalam surga, berkati anak-anakmu sehingga anak-anakmu diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mengerti bahwa ketika kami semua menjadi pengikut Kristus, tujuan kami yang utama adalah keselamatan. Bapa dalam surga, mampukan anak-anakmu. Apapun pergumulan hidup yang mereka alami, mereka keluar sebagai pemenang. Mereka setia sampai garis akhir hidup mereka dan menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman. Materaikan Abah firman, materaikan sehingga mereka memperoleh kekuatan baru, kasih mula-mula yang baru. Mereka tidak suam-suam buku, tapi mereka bersemangat di dalam Tuhan. Roh mereka menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti kau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini terbuka di hadapan. Ulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat kekudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita